Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang penuh kebahagiaan ini kita dapat diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, kembali kita masuk di episode ke-14 untuk program Daras Al-Quran. Baik, silakan Bapak Ibu dibuka Al-Qurannya. Kita masuk di surah Al-Baqarah, ruku ke-7. Silakan Bapak Ibu dibuka surah Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzis Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي
ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Cukup satu ruku saja ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan tajwid dan makhrajul hurufnya. Wa ijistasqa. Nah, di sana ada mat tabi'i, mu mat tabi'i wau, sa mat tabi'i, likau haraf lain, mihi mad silah qasirah. Fakul nadrib. Nah, di sana ada qalqalah ya. Kemudian ada sidah, asa matobi alif kal hajar. Nah, di sana ada lam ta'rif ya. Fanfajarat. Nah, di sana ada hukum nun mati ya, bertemu dengan fa, maka itu ikhfa ya. Jadi jangan malah membacanya fanfajarat. Nah, dibaca jelas ya, izhar, tetapi harus dibacanya seperti ini. Fanfajarat. Nah, ya. Minhus. Nah, di sana ada hukum nun mati ya. Izhar ya, karena berhadapan dengan huruf ha ya. Selanjutnya nata matobi alif asyrata aina aina. Nah, di sana ada haraf lain, kemudian naknya ya mad iwad. Nah, di sana ada tanda wakaf ya, qaf lam ya. Nah, maka itu lebih afdol ya, itu berhenti. Qad. Nah, ada qalqalah alima kullu, sidah una matobi alif sim tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah masyrabahum. Nah, di sana ada izhar syafawi. Kulu matobi waw washrabu matobi waw mirriz. Nah, ada hukum nun mati bertemu dengan ra, maka itu ya idgham bila guna ya. Untuk idgham bila guna selain ra itu ada yang lain, yaitu lam. Jadi hurufnya hanya dua saja ya. Idgham bila guna itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Rizqillah. Nah, di sana ada tarkik ya, lam jalalahnya. Jangan malah dibaca tebal ya, harus tipis. Rizqillah, jangan rizqillah. Nah, itu salah ya, kurang tepat. Wala ta'sau. Nah, di sana ada haraf lain ya.
Kemudian hati-hati di sana pengucapannya harus sa, jangan sa atau sya ya. Jadi harus dibaca seperti ini. Wala ta'sau ya. Fil ar. Lam ta'rif ya, alif lam qamariyah mufsidin, mad arid disukun. Next, ayat yang terakhir, ayat 62. Wa id kuntum, ada hukum mim mati ya, bertemu dengan ya. Ya, izhar syafawi. Ya matobi'i, mu matobi waw, sa matobi'i, lan nas, ada hukum nun mati ya, bertemu dengan nun. Nah itu idgham bi gunnah. Ta'amiu, nah di sana ada tanwin bertemu dengan wa. Jadi ya idgham bi gunnah ya. Wa matobi alif hidin ikhfa ya, tanwin bertemu dengan fa. Fad qalqalah sugro. Lana matobi alif rob siddah. Kemudian yukhrij, nah di sana ada qala. Lana matobi alif mimma gunnah ya. Jadi jangan terburu-buru apabila ada gunnah itu. Tumbitu, ada hukum nun mati bertemu dengan ba, iklab. Tumbitul, lam ta'rif alif lam qamariyah mim baq, iklab ya. Kemudian baq qalqalah liha matobi alif. Wa kisa, nah di sana ada sidah, kemudian ada mad wajib muttasil. Untuk mad wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat. Iha matobi alif, wafu matobi waw, miha matobi alif, wa'adasiha, nah matobi alif ya. Wa basaliha matobi alif. Qa matobi alif atas tabdilu. Nah di sana ada qalqalah ya. Dilu matobi waw. Allazi alif lam syamsiyah, huwa ad qalqalah na matobi billazi, alif lam syamsiyah, zi matobi ya, huwa khair. Nah di sana ada mad lin. Ihbitu matobi waw misran, tanwin bertemu dengan fa. Jadi ikhfa. Fa inna gunna lakum, mim mati bertemu dengan mim ya, idgham mutamasilen atau idgham mimi. Ma matobi alif sa'altum, nah di sana ada hukum mim mati bertemu dengan waw ya, izhar syafawi. Waduribat alaihimuz, haraf lain himuz, alif lam syamsiyah zilla, nah sidah ya. Wal maskana, lam ta'rif alif lam qamariyah ya, jangan terbalik. Waba'u mad wajib muttasil bighadabim, tanwin bertemu dengan mim ya, idgham bi gunnah. Minallah tafkhim, za matobi bi anna ya, gunnah ya. Nahum hukum mim mati bertemu dengan kaf ya, izhar syafawi. Ka matobi alif
nu matobi waw yakfuru yak. Nah, kafnya apabila mati maka dia hamas ya. Furu matobi waw bi'a mad badal, ya-nya mad tobi'i ya. Kalau mad badal itu hanya satu saja ya, yaitu apabila ada alif kemudian ada alif kecil lagi di atasnya. Nah, itu mad badal. Selain itu mad tobi'i. Tillah ya, lam jalalah apa ini? Tarkik ya, tipis. Wayak tulu, yaknya qalqalah, tulu matobi waw nanna. Nah, ada alif lam syamsiyah. Nabi, nah ada sidah, yi-nya mad tobi'i ya. Bi ghairil, alif lam qamariyah haqq. Nah, itu ada qalqalah kubro ya, karena berhenti. Berhentinya di sini karena ada tanda waqaf, qaf lam ya ya, yang dimana afdol ya lebih utama itu berhenti. Zalika matobi bima, matobi alif asau asau. Nah, di sana ada ya haraf layin. Waka matobi alif nu matobi waw ya'tadun mad arid li sukun. Baik, kita lanjut ke arti perkata untuk ayat 61. Wa izi, dan ketika istasqa memohonkan air Musa likaumihi untuk kaumnya. Fakulna, maka kami beriman. Idrib, pukullah. Bi'asaka, dengan tongkat engkau. Al-hajar, batu. Fanfajarat, maka mencarilah. Minhu, darinya. Ista'asyrah, 12. Aina, mata air. Qad, sehingga. Alima, mengetahui. Kullu, tiap-tiap. Anasin, suku atau golongan. Masyrabahum, tempat minum mereka. Kulu, makan. Washrabu, dan minumlah. Mirrizq, dari rizki. Allah, wala ta'sau, dan jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Fil ard, di bumi. Mufsidin, menimbulkan kekacauan. Next, ayat yang ke-62. Wa iz, dan ketika. Kultum, kamu berkata. Ya Musa, hai Musa. Lan nasbira, sesungguhnya kami tidak bersabar. Ala ta'amin, atas makanan. Wahidin, satu macam. Fad'u, maka mohonkanlah. Lana, untuk kami. Rabbaka, kepada Tuhan engkau. Yukhrij, agar dia mengeluarkan. Lana, untuk kami. Mimma, dari apa-apa. Tumbitu, yang ditumbuhkan. Al-ard, bumi. Mimbaqliha, dari sayur-mayurnya. Wa kisaiha, dari mentimunnya. Wa fumiha, dan gandumnya. Wa adasiha, dan kacang-kacangnya. Wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala, Musa berkata, atastabdilun, apakah kamu mau meminta pengganti? Allazi, yang huwa, ia.
adna lebih buruk, billadzi dengan yang huwa ia khairun lebih baik, ihbitu pergilah, misran ke kota, fa inna lakum maka niscaya akan kamu peroleh masa'altum apa yang kamu minta, waduribat dan ditimpakan, alaihim kepada mereka, azillah kehinaan, wal maskanah dan kemiskinan, wabau dan mereka kembali mendapat, bighadab dengan kemurkaan, minallah dari Allah, zalika yang demikian itu, bi'annahum karena sesungguhnya mereka, kanu mereka adalah yakfurun ingkar, biayat dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh, an-nabiyyin nabi-nabi, bighair tanpa, al-haq hak, zalika itu, bima karena, asau mereka berbuat durhaka, wa kanu dan mereka adalah ya'tadun melampaui batas. Baik, selanjutnya terjemah selengkapnya dan tafsir. Untuk ayat ke-61. Dan ingatlah ketika Musa memohonkan air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat engkau. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengenal tempat minumnya, dan dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dari rizki Allah, dan janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Tafsir 12 mata air. Bahwa sekarang tidak ada bekas mata air di tempat itu tidak perlu diherankan, karena masih belum diketahui dengan pasti di daerah mana Nabi Musa alaihissalam mengadakan perjalanan. Tambahan pula, memang lazim dialami bahwa mata-mata air di gunung yang kadang-kadang tak mengeluarkan air lagi dan lubangnya tertutup. Peristiwa yang disebut di sini terjadi ribuan tahun yang lalu, dan sudah umum diketahui bahwa kadang-kadang ada sumber mata air yang memancarkan air, tetapi tiba-tiba aliran itu terhenti dan sumber itu menjadi kering. Seringkali sumber yang pernah mengeluarkan air kemudian menjadi begitu keringnya sehingga tiada berbekas lagi. Sebenarnya pada akhir abad ke-15 pun masih ada 12 sumber yang mengalir di tempat itu. Bukit Cadas itu ada di perbatasan negeri Arab, dan beberapa dari orang-orang senegeri beliau, Rasulullah SAW, tentu telah melihatnya, jikapun beliau sendiri tidak. Dan sangat mungkin sekali beliau sendiri melihatnya, dan sebenarnya agaknya benar demikian, sebab orang yang pergi ke daerah itu pada akhir abad ke-15 dengan jelas menceritakan bahwa air itu keluar dari 12 tempat cadas itu sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Tambahan pula, karena ada 12 suku Bani Israel beserta Nabi Musa alaihissalam, Tuhan tentunya telah menyebabkan sumber mata air sejumlah itu mengalir untuk mereka. Satu sumber saja tidak akan mencukupi kebutuhan mereka, karena jumlah mereka sangat besar. Menurut
jumlah mereka 600.000. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam waktu kejadian itu tidak terletak pada pengadaan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum alam, melainkan terletak pada kenyataan bahwa Tuhan telah memberitahukan kepadanya tempat tertentu yang mengandung air, siap mengalir oleh satu pukulan dengan tongkatnya. Memang telah menjadi pengalaman ahli-ahli geologi bahwa kadang-kadang air mengalir di lapisan tak begitu dalam di bawah bukit-bukit atau cadas, dan berangsur menyembur ketika cadas itu dipukul dengan sesuatu yang berat atau runcing. Kata-kata idrib bi asakal hajar dapat pula berarti pergilah atau bergegaslah dengan kaummu ke cadas itu. Asa dalam kiasan berarti kaum atau jemaat, dan idrib berarti pergilah atau bergegaslah. Orang berkata darobal ar atau daroba fil ar, artinya ia berangkat atau bergegas berjalan di muka bumi. Terjemah ayat ke-62. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan pernah sabar dengan satu macam makanan saja. Karena itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya Dia mengeluarkan untuk kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, sayur mayurnya, mentimunnya, gandumnya, kacang-kacangnya, dan bawang merahnya. Dia berfirman, apakah kamu meminta yang lebih rendah sebagai ganti yang lebih baik? Pergilah ke suatu kota, maka akan kamu dapatkan apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka berusaha membunuh nabi-nabi tanpa hak. Demikian itu karena mereka durhaka dan senantiasa melampaui batas. Tafsir di kalimat apa yang kamu minta. Setelah lama hidup dalam iklim perbudakan dan dalam keadaan terjajah, orang-orang Yahudi menjadi kaum penakut dan lamban. Maka Tuhan menghendaki supaya mereka tinggal di padang pasir untuk sementara waktu dan hidup dari binatang-binatang buruan dan makan tumbuh-tumbuhan agar mereka dapat menanggalkan sifat penakut dan kelambanan atau kemalasan mereka dengan hidup bebas di daerah padang pasir. Dengan semangat hidup kembali yang demikian, mereka akan dibawa ke tanah yang dijanjikan dan dijadikan orang-orang berkuasa di Palestina. Tetapi orang-orang Bani Israel itu tak dapat memahami tujuan sebenarnya yang dimaksud Tuhan, atau setelah mengerti hal itu tidak mampu menilai dan menghargai, dan secara dungu berkeras hati untuk hidup di kota. Tuhan berkehendak menyiapkan mereka untuk memerintah tanah yang dijanjikan, tetapi bangsa yang malang itu merindukan hidup bertani. Maka mereka itu disuruh pergi ke kota, sehingga mereka akan mendapat hal-hal yang diinginkan mereka. Kemudian tafsir di kalimat dan mereka berusaha membunuh. Kata qatl di samping arti utamanya membunuh, berarti pula berusaha atau bermaksud membunuh, memukul, mengutuk, tak mau berurusan, dan menetralkan pengaruh jahat sesuatu benda. Dan ungkapan yaqtulun nabiyyin tidak berarti bahwa orang-orang Bani Israel sungguh-sungguh membunuh para nabi, sebab hingga zaman Nabi Musa alaihissalam tiada nabi yang diketahui pernah dibunuh oleh mereka. Pada kenyataannya, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus kepada kaum Bani Israel sebagai suatu bangsa. Ia dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam, itulah orang-orang yang diisyaratkan oleh kata-kata tersebut
Tetapi ternyata keduanya tidak terbunuh oleh orang-orang Bani Israel. Meskipun mereka itu kadang-kadang cenderung hendak membunuh keduanya. Jadi kata qatl dalam ayat ini tidak mungkin berarti pembunuhan sebenarnya, melainkan hanya berarti bahwa mereka sangat menentang para nabi dan tentu akan membunuh para nabi itu seandainya mereka mampu. Lihat juga surah ketiga ayat 22 dan surah ke-40 ayat 29. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan kali ini telah berakhir. Kita lanjutkan di keesokan harinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah hasanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi